Kalau di luar itu dia ada device untuk mencegah itu. Jadi ditaruh di kuping, kalau misalkan dia derajat kepalanya kan salah satu gejalanya cirinya karena dia kepalanya menunduk-nunduk gitu ya. Nah itu bisa bunyi tuh. Jadi kasih tahu. Kesadarannya sendiri bagaimana dok? Kita kan hidup kan, berkendara itu kan pasti nggak sendiri, kadang-kadang ya berdua, bertiga. Nah untuk berkomunikasi itu kan pasti dia ditanya atau bagaimana dia berkomunikasi bisa, tapi Nah ini masih microsleep ini sebenarnya dia salah satu termasuk light sleep. Jadi dia gampang bisa terbangun juga gitu. Kayak ciri-cirinya kan dia biasanya sadar terus matanya mulai berkedip-kedip pelan gitu. Itu salah satu ciri microsleep. Lalu ada yang namanya hypnic. Jadi seperti nyetir matanya terbuka tapi pandangan kosong tapi tiba-tiba gitu. Oh iya. Ada Kadang-kadang juga suka ngerasa kayak gitu, kayak kaget gitu ya? Iya, kaget. Perasaan tadi baru kilometer segini, kok sekarang udah kilometer segini gitu. Atau ada orang yang, kok saya lagunya ini baru intro kok udah ref ya gitu. Oh iya, Jadi kayak kadang-kadang suka di alam bawah sadar kita sendiri ya? Iya. Tapi itu sendiri terjadi itu bisa karena apa dan kapan aja gitu? Oke, microsleep itu sebenarnya nggak bisa terjadi nggak hanya di ketika kita berkendara. Aktivitas sehari-hari misalkan kerja ya, atau Depan komputer depan gitu komputer Kita kalau lagi misalkan. syuting kebanyakan nunggu kan juga suka gitu kan. Kadang-kadang tiba-tiba suka nggak gitu. sadaran. Dari segmen 1 masuknya tiba-tiba udah segmen 4. Tapi bisa Lama ya nggak sadar ya? dihindari nggak sih dok sebenarnya? Gimana? Bisa dihindari kah bahwa kalau kita tahu kita harus terjaga dalam beberapa jam seperti misalnya berkendara supaya tidak mengalami microsleep ini? Nah, microsleep ini ada orang yang sadar dia mengalami microsleep, ada orang yang nggak sadar gitu. Sebenarnya ya teman berkendara itu penting sih. Jadi udah mulai aware nih kalau dia pandangannya kosong, terbuka tapi kok kedip-kedip. Nah, itu ya. Terus kok udah mulai namanya abis itu kayak Bobby head doll ya Iya, gitu. Terus nah itu sebaiknya istirahat. Apalagi itu- dalam kondisi cepat. Betul. Itu akibatnya berarti karena mengantuk, kelelahan gitu ya? Kelelahan. Salah satu faktornya tadi. Salah satu faktornya. Oke, Om Dodi, pihak keluarga sudah diinformasikan belum sama pihak kepolisian? Maksudnya, Pak, ini kronologisnya gini gitu untuk sementara waktu gitu. Untuk sementara sampai saat ini belum. Belum? Belum. Oke. Jadi pihak keluarga Karena pengemudi belum iya, proses pemeriksaan ya, betul, masih di rumah sakit pemulihan kan? ya? Pemulihan. Oh. Nah, jadi kita menunggu hasil tim investigasi dari pihak kepolisian aja. Oke. Tadi ada artikel bagusnya yang sebelumnya saya mau bacain deh. Yang sebelumnya tadi itu. Ini dia. Ini saya membacakan artikel ya. Ini bukan persepsi saya. Saya hanya membacakan artikel yang sudah siapkan sama tim di salah satu media online. Sekali lagi ini bukan asumsi dan pemikiran saya. Pacu mobil 100 km per jam dan mengantuk dan mengakibatkan kecelakaan, sopir Vanessa Angel dan Bibi Adiansa terancam tersangka. Ini bukan asumsi, bukan pemikiran saya. Saya hanya membacakan artikel ini. Itu gimana Om tanggapannya? Kami dari pihak keluarga, khususnya saya menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian saja. Iya, kebetulan memang ada undang-undang yang Betul, berlaku. undang-undangnya juga pun sudah ada gitu kan. Jadi kita serahkan aja ke pihak kepolisian. Jadi nanti pihak kepolisian akan merilis ya berita tentang drivernya Vanessa ini. Tapi kalau dari Om sendiri, Om udah berhubungan dengan pihak Jody atau mungkin udah tahu dari keluarga yang ada di Surabaya gitu? Belum. Jadi kita setelah Vanessa ini dimakamkan, kita langsung fokus ke Gala aja.